Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena di dalam hidup kami apapun yang terjadi, kami tetap teguh dan berkata, Engkau Yesus baik kepada kami. Dalam segala hal yang terjadi, kami tetap teguh dan berkata, Engkau Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hanya inilah yang dapat kami balas, membuka hati kami lebar-lebar, membuktikan kami butuh firman-Mu. Dan firman-Mu biar diam di dalam hati kami dan berbuah lewat hidup kami. Yaitu menyenangkan Tuhan lewat hidup kami hari lepas hari. Berkati kaum muda yang akan pisah dengan kami. Engkau berkati siapapun yang akan memimpinnya. Kami bersyukur Sunday School, Vita membimbing anak-anak kami. Dan kami adult Tuhan yang akan lebih konsentrasi, fokus kepada firman Tuhan yang kami butuhkan. Bicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke. Ya, karena rada luang, mungkin bisa cari yang teduh dan lebih dekat supaya suara saya kedengeran. Oke, kedengeran ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mulai dengan serial firman Tuhan. Jadi kalau bicara tentang serial, ini lebih aman. Oleh karena pasti Roh Kudus akan menyiapkan kita semua hari lepas hari, minggu demi minggu, kejadian demi kejadian dalam hidup kita masing-masing, termasuk santapan rohani yang dibagikan. Itu jangan hanya jadi dekorasi meja tamu supaya kelihatan orang yang datang, oh ini rajin banget nih baca santapan rohani. Hari ini saya diberkati dengan santapan rohani oleh karena as a confirmation apa yang saya siapkan. Ya. Jadi mulai hari ini kita akan menyimak bersama-sama tema tentang kekuatan dari Tuhan. Kita perlu kekuatan, tapi kalau yang datangnya kekuatan dari kekuatan kita sendiri, kita akan fail, kita akan gagal. Jadi yang kita butuhkan kekuatan yang dari Tuhan. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus punya statement itu. Motonya dan kerinduan Rasul Paulus untuk menyerahkan segala kejadian dalam hidup pelayanannya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Nah saudara, dengan jujur, kita sebagai pengikut Kristus, hari lepas hari kita dihadapi dengan yang namanya tantangan. Kayaknya lebih tepat saya sebut pengikut Kristus daripada orang percaya. Karena Alkitab katakan iblis pun percaya kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu bangga kalau ada orang menyebut, kamu orang percaya ya. Kalau hanya sampai di situ, apa bedanya kita dengan iblis? Karena iblis pun Alkitab catat, dia percaya. Tapi dia nggak takut Tuhan. Nah jadi kalau saya sekarang pakai istilah pengikut Kristus, itu lebih tepat. Karena sebetulnya Kristen itu sebutan ejekan, cemoohan. Dari sekelompok orang-orang Yahudi zaman dulu, ya Kristus kecil. Jadi akhirnya di Antiok disebut Kristen. Jadi Kristen sebetulnya bukan agama, itu sebutan. Kristus kecil. Nah jadi kalau saya pakai istilah kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, itu masih abu-abu. Tapi kalau saya sebut kita sebagai pengikut Kristus, siapa yang kita ikuti? Yesus. Siapa yang kita dengar? Yesus lewat firman-Nya. Ya, jadi dengan jujur kita berkata bahwa kita sebagai pengikut Kristus tidak akan pernah lepas untuk diperhadapkan dengan banyak tantangan hidup. Hampir tiap hari saudara dan saya menghadapi yang namanya ujian hidup.
yang kadang membuat kita kecil hati, yang kadang membuat kita patah semangat, merasa nggak sanggup melewati ujian, tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Nah, kita sebagai pengikut Kristus tahu dengan pasti Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Dia selalu memberikan kekuatan ekstra, kemampuan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi tantangan seberat apapun dalam hidupmu dan saya. Jadi kalau saudara bisa melewati tantangan demi tantangan tiap hari, bukan karena engkau kuat, tapi oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu dan saya. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya selalu saya katakan dan encourage teman-teman, hati-hati kalau engkau berkata, aku kuat, iman aku luar biasa, aku nggak akan pernah goyang sedikit pun. Kalau ada di antara kita termasuk saya, kalau punya prinsip aku kuat, aku hebat, hati-hati. Itu iblis itu paling nggak senang kalau ngedenger statement keluar dari mulut kita seperti itu. Dia akan selalu nguntit kita. Iblis bahkan akan gandeng kita dengan rapat-rapat. Makanya hari Jumat yang lalu saya katakan, kalau saudara merasa kuat sehingga iblis nggak pernah ganggu saudara, itu berarti saudara temannya iblis. Karena iblis itu akan berpikir, itu mah hopen gua, nggak akan gua ganggu lah. Dia akan ganggu orang-orang yang dia nggak senengi. Makanya kalau setiap hari saudara dan saya sebagai pengikut Kristus menghadapi tantangan ujian yang datangnya dari si iblis, it's normal. Karena kita sebagai pengikut Kristus, bukan pengikut iblis. Tapi sebaliknya, kalau engkau dan saya tidak pernah mengalami gangguan dari si iblis, hati-hati. Make sense kan? Karena itu, yuk, hari ini kita dengan penuh kesadaran, insaf, atau kata orang sebelah itu eling, sadar diri bahwa di masa-masa pandemik seperti ini, tantangan yang berat dalam hidup kita, we are not alone. The whole world menghadapi hal yang sama. Memang caranya lain-lain. Tetapi kita bersyukur yang ada di California ini, khususnya yang ada di Park hari ini, kita kembali mendapatkan kekuatan ekstra, yaitu dari firman Tuhan. Ya walaupun saya yang ngomong, keluar dari mulut saya, tapi biarlah saudara bisa menyimak, ini berasal dari firman Tuhan. Dan kita perlu mengakuinya, bahwa kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita. Nah saudara, ada banyak berita-berita yang ditayangkan di televisi. Kayaknya dalam minggu lalu ada seorang nurse di China menangani COVID, arguing dengan supervisornya, lalu akhirnya menjatuhkan diri. Ikuti nggak di YouTube atau di mana? Ada seorang perempuan nurse. Gara-gara bukan dikasih tahu, diberitakannya sering arguing dengan supervisornya, tapi tiba-tiba dia loncat, saudara, bunuh diri. Kalau saya ngomong tentang bunuh diri, kayaknya di telinga kita kayaknya ngeri banget. Mendingan kita pakai istilah suicide lah, supaya ada kedengarannya nggak terlalu ngeri gitu. Jadi si nurse ini menghabiskan hidupnya dengan caranya sendiri, dengan loncat dari ketinggian lantai. Jadi kira-kira apa sebetulnya alasan kalau orang melakukan suicide? Kira-kira apa alasannya orang sampai nekat seperti itu, lalu melakukan dengan caranya sendiri, menghabisi akan hidupnya? Gak ada pengharapan, gak ada iman, gak kenal Tuhan, nggak takut Tuhan. Saudara, data statistik
orang yang paling banyak presentasenya untuk melakukan suicide, psikiater, psikolog, dokter, pengacara. Aneh bukan? Ya ada sih beberapa yang tercatat hamba Tuhan menghabisi nyawanya. Sebetulnya profesi-profesi seperti ini mereka harusnya menolong banyak orang. Tapi ternyata survei membuktikan kelompok orang-orang inilah yang prosentasenya melakukan bunuh diri paling tinggi. Kenapa? Di sini dibuktikan manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Di sini dibuktikan bahwa manusia memerlukan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi setiap masalah di dalam hidupnya, termasuk saudara dan saya. Tadi di awal saya katakan, as a Christ followers, sebagai pengikut Kristus, kita nggak bisa deny, oh we are free karena saya percaya kepada Yesus. Now, setiap hari kita diperhadapkan dengan namanya struggling, problem, masalah demi masalah, himpitan, tekanan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, even penganiayaan. Walaupun tidak secara fisik, mental kita dianiaya oleh diri kita sendiri, oleh teman-teman kita, oleh lingkungan sekitar kita. Benar kita free? Kalau kita free, bukan di dunia lagi, kita sudah di sorga. Kita sudah bebas dari segala kesukaran dan kesulitan hidup kita. Tapi selama kita menginjak tanah di bumi ini, yuk kita buktikan bahwa kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin saudara boleh berkata, aku nggak butuh pertolonganmu. Sobat, teman, I don't need your help. It's okay. Cuman kita berkata, good luck then. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan dan melontarkan kata-kata, I don't need you Lord. Hati-hati. Kalau kita bisa berbangga diri kepada sesama kita, no, aku nggak butuh kamu, dulu aja nggak kenal kok. It's okay. Tapi hati-hati. Kalau itu terucap, terbesit pikiranmu, ngomong kepada Tuhan, oh, tinggal tunggu waktunya. Berarti engkau menjadikan musuh Tuhan. Nah, hari ini saudara, Rasul Paulus, rasul yang hebat, dengan statementnya dia mengakui segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus, siapa kita dibanding dengan Paulus? Tapi dia sungguh mengakui, di dalam pelayananku, aku tidak dapat menghadapi segala perkara, masalah, kesulitan, penderitaan, selain di dalam Dia, Yesus yang kulayani. Dia yang selalu memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, tanpa Yesus, kita tidak akan bakalan sanggup mengarungi kehidupan ini, saudara. Apalagi jika kita menghadapi situasi kondisi yang amat tidak menyenangkan. Saya lihat anak saya yang baru pacaran, punya pacar. Ya, kemarin kan main ke rumah, lalu tiba-tiba begitu kita mau dinner, temannya Marilyn, dia datang ke istri saya, tante, kayaknya aku harus pulang, sakit. Tapi memang udah demam, udah ini, lalu diantar oleh anak saya. Lalu Kenny keep texting dengan mamanya, si Marilyn kayaknya sakitnya luar biasa, kayaknya sakit sekali. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, akhirnya pulang jam 3 si anak itu, si anak bungsu saya. Makanya kalau saya ngelihat, oh ini jatuh cinta, pacarnya sakit,
kelihatan mukanya murung. Ya. Tapi saya bersyukur dia bisa get up dari bed. Saya pikir wah ini mungkin absen hari ini. Tapi rupanya dia datang juga walaupun dengan murung. Saya bersyukur Chen dengan Keisha ambil inisiatif supaya anak-anak muda ngumpul dan at least terima sesuatu. Itu yang selalu saya pikirkan, gimana caranya kita bisa nyuapi spiritual food kepada semua orang. I cannot do untuk bisa ini. Tapi ada orang-orang yang Tuhan gerakan Vita. Dia memang suka ngajar anak-anak sewaktu di New York. Dia inisiatif, gimana Sunday School saya tangani. Hari ini Chen dengan Keisha, mereka take care. Saudara, sekali lagi ini cara Tuhan. Saya hanya dua tangan, satu mulut, nggak bisa dibagi-bagi. Kalaupun dibagi-bagi, saya nggak bisa. I'm not affordable untuk semua kelompok. Tapi ini sebagai bukti bahwa kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyatakan kuasanya kepada kita. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, di dalam kita menghadapi situasi kondisi yang amat tidak menyenangkan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu kayaknya dari segala arah kita dibatasi, kita dihalangi oleh tembok-tembok, oleh masalah-masalah yang melingkupi kita. Sehingga seolah-olah kita sedang berada di jalan buntu, mentok. Semua masalah yang sedang kita hadapi buat kita mumet, buat kita puyeng, saudara. Dan kalau nggak tahan-tahan, wah, diri aja kayaknya nggak sanggup. Kita diberkati dengan kesaksian Christine, 5 bulan ibunya tidak bisa berjalan atau tidak pernah berjalan dan tidak bisa berjalan. Tapi minggu yang lalu ditayangkan di Facebooknya, ya, beliau sudah bisa berjalan. Itu satu sukacita. Seperti yang Citra katakan, kalau kita dengar mama kita, orang tua kita, sibling kita nun jauh di sana sedang mengalami sakit berat secara fisik, kita dibatasi, dipisahkan dengan dua benua. Apa yang bisa kita lakukan selain kita minta kekuatan dari Tuhan? Walaupun secara fisik kita ada di samping tempat tidurnya, apa kelebihan kita? Apa yang kita bisa buat selain daripada kita minta kekuatan yang dari Tuhan? Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali mengganggu konsentrasi kita, melemahkan semangat kita. Berita-berita seperti ini yang seringkali menggoyangkan iman kita, bukan? Nah, kalau kita hadapi, belum kita kerja, belum kita nangani anak-anak kita sendiri, belum kita mungkin menyelesaikan masalah kita antara suami istri atau di tengah-tengah keluarga kita, lalu dengar berita kecelakaan lah, sakit penyakit lah, hilang pekerjaan lah, dikecewakan teman lah. Saudara, coba kalau semua ditampung di sini, apa enggak gelo? Kita stres. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan kasih contoh dan kekuatan kepada kita lewat seorang rasul yang besar. Dia berani mengeluarkan statement dan mengakuinya dengan jujur. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maukah kita berkata dan menerapkan akan prinsip ini? Yes Lord, we need your strength. Kekuatanku terbatas. Telingaku gak beda jauh dengan pangsit. Kalau ada orang yang ngomongin, merah, kedengeran soalnya Pak Pendeta. Mata kita terbatas. Memang kita datang beribadah, kita fokusnya kepada Tuhan. Tapi kalau saya lihat muka dia, kayaknya kok nggak senyum ke saya. Kita terbatas. Karena itu, yuk jangan banggakan dengan kekuatanmu sendiri. It's nothing. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Tanpa Yesus, saudara dan saya nggak bakalan sanggup mengarungi kehidupan kita. Khususnya situasi sekarang ini.
persoalan seringkali datangnya secara tiba-tiba, nggak diundang, datang. Dan nggak ngatur satu-satu dong. Bisa datang bertubi-tubi, saudara. Nggak kompromi dengan kita. Memang sih third partinya si iblis ikut nimbrung. Nah, kalau dia sudah ikut serta, tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dugaan kita terjadi. Dan mari saudara dan saya kasihi dalam Tuhan, pokoknya kita sadari yang namanya masalah demi masalah itu dapat membuat kita stress out, dapat membuat kita depresi kalau kita tangani dengan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, jangan kau bermimpi di siang hari bolong. Kapan Tuhan saya dilepaskan dari masalah? Kapan saya hidupnya nggak ada pergumulan? Kayaknya pengennya bebas, anak-anak saya udah pada gede, mereka udah pada menikah semua misalkan, atau sudah selesai studinya. Tapi kok ada aja ya, itu namanya hidup. Jadi ketika saudara dan saya terbesit pikiran kita, kayaknya ditawan dengan masalah demi masalah, mari kita datang kepada Tuhan dan mengikuti teladan yang seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tadi malam Pendeta Franz kasih satu video sebagai konfirmasi di dalam beberapa kutipan ayat Alkitab. Kalau kita sudah merasa ditawan dengan sesuatu, kita nggak bebas lagi. Nah, kalau saudara lihat news, berita yang menakutkan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, lalu kita rasanya ditawan, saudara, di dalam kungkungan. Itu persis seperti apa kata firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan berarti kita dijadikan sebagai para pemberontak, tapi lebih daripada itu Tuhan akan kasih kepada kita perasaan lega. Walaupun kita harus mengikuti peraturan demi peraturan, harus mengikuti protokol, tapi jangan semata-mata kita nggak bisa bergerak, nggak bisa begitu dan begini. Lebih rusak lagi, sampai kita nggak bisa untuk beribadah, nggak bisa untuk mengangkat tangan kita. Tadi malam saya coba-coba untuk siapa tahu bisa pakai mic. Rupanya work pakai jump start apa ya? Ada jump start yang ada colokannya itu, sudah. Terus ibu bilang, udahlah. Nanti kalau terlalu gede kan narik perhatian, kita udah tenang-tenang kayak gitu. Tapi kita ngedengarkan suara Lina dengan Mario, cukup kedengeran. Dan saya berharap suara saya pun kedengeran semua. Pengennya sih semuanya kayaknya perfect, saudara. Ya kan? Tapi seringkali kadang-kadang karena kita pengen menyatakan we are free, ngundang perhatian orang, malah petugas nanti datang ke sini lagi. Jadi apa adanya kita boleh lakukan. Nah, satu ayat yang menjadi dasar pembicaraan kita hari ini. Jadi mulai hari ini, minggu depan dan minggu berikutnya, serial khotbah dari 3 ayat. Hari ini ayat yang ke-12 saja. Minggu depan 13 dan minggu depannya lagi 14. Nah, yang pertama, ayat yang ke-12. Ini pengalaman rohani Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perlu kita memiliki pengalaman rohani. Kalau engkau dan saya merindukan dapat kekuatan dari Tuhan. Pengalaman rohani ini penting, saudara, untuk memberikan kepada kita iman makin kuat. Pengalaman rohani yaitu
pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu penting supaya kita semakin dekat dengan sumber segalanya. Memang pengalaman rohani kita masing-masing berbeda. Dan jangan sampai kita menjadikan doktrin pengalaman rohani seseorang itu dijadikan standar pengajaran. Harus begini, harus begitu, karena saya sudah ngalami. Pengalaman pribadi orang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi sebagai indikator benarkah ia berpengalaman dengan Tuhan, kita bisa lihat dari pertumbuhan rohaninya. Bukan kita ngejudge. Dan demikian juga saudara, supaya nggak bingung, betul nggak ya itu dari Tuhan? Betul nggak ya saya itu ngobrol sama Tuhan deket banget? Tuhan kasih petunjuk kepada saya gini-gini. Indikatornya ada kedamaian. Indikatornya bahwa kita sungguh mengalami pertumbuhan rohani lebih kuat lagi, bukan lebih mundur. Kalau saudara punya pengalaman sama Tuhan, intim sama Tuhan, itu akan merubah saudara. Yang tadinya nggak suka berdoa jadi mau berdoa. Yang tadinya lesu, loyo jadi semangat. Ini yang perlu kita simak sama-sama. Pengalaman rohani itu penting. Tadi saya katakan saya dapat konfirmasi dari santapan rohani hari ini. Yohanes di dalam suratnya yang pertama, dia katakan, apa yang aku dengar, apa yang aku simak, apa yang aku terima, apa yang aku raba dari Tuhan, itu yang aku sampaikan kepadamu. Dengar baik-baik. Apa yang dia sampaikan kepada orang lain? Pengalaman rohani dia dengan Tuhan. Itu yang disampaikan. Jangan berita-berita yang lain yang disampaikan sama orang lain. Sampaikan pengalamanmu pribadi sama Tuhan. Itu yang perlu disampaikan. Sehingga membuat orang yang mendengarnya makin semangat. Sehingga orang yang menerima berita dari saudara yang tadinya bengkok jadi lurus. Rasul Yohanes dalam santapan rohani hari ini, boleh saudara simak sama-sama. Pengalaman rohaninya sama Tuhan, itu yang disampaikan kepada orang lain. Rasul Paulus, dia punya pengalaman rohani. Sempat mengalami penderitaan, even penganiayaan. Yang namanya lapar, dia sempat. Yang namanya kelimpahan, dia sempat menikmati juga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi yang penting kalau kita menikmati pengalaman rohani bersama dengan Tuhan kita, itu akan mengakibatkan pertumbuhan rohani kita makin naik, makin meningkat, makin dekat sama Tuhan, makin harmonis dengan sesama, makin semangat dalam melayani dan memberitakan akan Injilnya. Pengikut Kristus yang tidak memiliki pengalaman rohaninya itu tidak akan kuat. Pengikut Kristus tanpa pengalaman rohani dengan Tuhannya akan gampang dan mudah melakukan keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Dengar sekali lagi, direkam. Pengikut Kristus tanpa pengalaman rohani dengan Tuhannya gak akan kuat dan mudah roboh. Gampang ambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Rasul Paulus, dia katakan, aku pernah dianiaya, bahkan aku suka katanya mengalami penderitaan karena Kristus. Apakah Rasul Paulus mundur dari pelayanannya? No way, Jose. Kenapa? Karena dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Saya malu saudara ketika saya baca ayat ini. Karena seringkali yang saya hadapi, penderitaan, kesulitan, kesukaran, bukan semata-mata karena Kristus. Karena ulah saya. Karena saya sombong. Karena saya tinggi hati. Karena saya tidak mudah mengampuni. Makanya menghadapi kesulitan. Dibanding dengan Paulus, I'm nothing. Tapi Paulus dengan tegas katakan, aku suka dengan siksaan. Kayaknya nantang. Di dalam kesukaran aku suka. Di dalam penganiayaan dan kesesakan aku suka. Oleh karena Kristus. Bukan karena ulahnya sendiri. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan your ego? Tinggi hati, kesombongan. Dengan jujur, bukankah seringkali itu yang membuat akhirnya kita mengalami kesulitan? Yang harusnya jalan pintas kalau kita ngikutin Tuhan, tapi karena ego kita harus muter-muter. Nyampe juga sih, karena Tuhan Allah Immanuel kan. Cuman kan, wasting energy. Kalau coba ngikutin Tuhan, lurus aja udah nyampe tuh. Itulah yang kita perlukan. Betapa pentingnya pengalaman rohani kita sama Tuhan. Dan gak bisa niru-niru. Kalau saudara dengar kesaksian ya dari seorang pendeta, baik yang beken maupun yang keren, gak usah niru-niru. Wah, harusnya saya punya pengalaman kayak dia. Belum tentu. Ya kadang-kadang ada juga yang mirip-mirip gitu, karena Tuhannya sama kan. Tapi itu yang maksud saya, jangan sampai dijadikan doktrin, standar pengajaran, pengalaman rohani seseorang. Hari ini, anjuran yang luar biasa buat saya dan saudara dalam ayat yang ke-12. Pengalaman rohani Rasul Paulus yang membuat dia tetap bertahan menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidupnya. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, kuasanya menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi lewat tekanan, lewat himpitan, lewat kesulitan dalam hidup ini, itu semuanya akan membuat kita makin kuat. Sekali lagi, saudara tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap ku berkata, Yesus baik. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Semua tekanan, himpitan, kesulitan dalam hidupnya membuat dia makin kuat, makin bersandar sama Tuhan. Contoh yang terakhir, ketika Ayub, sebelum dia mengalami pengalaman dengan Tuhannya, dalam Ayub 42 ayat yang kelima, hanya kata orang, aku tahu tentang engkau. Hanya kata orang. Tapi setelah Ayub mengalami penderitaan yang sangat sulit, akhirnya dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lewat penderitaan dan kesulitan hidupnya, akhirnya Ayub boleh mengerti dan boleh mengenal siapa Tuhan. Bukan berarti saudara dan saya, Tuhan kasih dong saya penderitaan supaya aku kenal engkau lebih dekat. Gak usah nantang. Sekarang dengan apa yang kita sedang hadapi, pergumulan, persoalan hidup masing-masing, pribadi, keluarga, di tempat pekerjaan, even di tengah-tengah pelayanan, nikmati dulu. Jangan nantang yang lebih berat lagi. Kata Pak Pendeta kan, kalau penderitaannya lebih kenceng lagi, lebih berat lagi, berarti kan go to the next level. Naik kelas. Jangan, gak usah nantang. Pokoknya dengan apa yang sekarang kita hadapi, kita syukuri, kita tetap berkata, Yesus, engkau baik. Ayub baru dia ngeh. Sekarang
mataku memandang Engkau. Setelah melewati dan mengalami penderitaan yang begitu sulit dalam hidupnya. Memang terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati lembah kekelaman. Paulus, si rasul yang kita ceritain ini, 3 kali dia minta kepada Tuhan berseru, cabut duri dalam dagingku. Dia punya penyakit. Ada teolog yang mengatakan dia GERD, lambung. Ya, pokoknya pencernaannya terganggu. Biasanya kalau pencernaan kan stres orangnya. Ya. Sampai 3 kali dia berseru sama Tuhan, tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kenapa Tuhan gak cabut duri dalam dagingnya? Tuhan gak mau Paulus sombong. Tuhan gak mau Paulus akhirnya jadi berbangga diri dan tinggi hati. Makanya durinya sampai kembali ke pangkuan Bapa di sorga masih ada di dalam tubuhnya. Jadi mari teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita banggakan dalam hidup kita ini? Selain daripada Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang perlu kita banggakan. Without me, you can do nothing. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu di dalam akhir firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama, kita berharap dan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan saja. Jadi kalau penderitaan, kesulitan, tekanan, himpitan yang sedang saudara dan saya hadapi sekarang, yuk kita cek and recheck. Apakah itu karena ulah kita, karena kita sombong, karena kita nggak peduli, karena kita tinggi hati? Hopefully, yang sedang kita hadapi karena Kristus. Dan Dia sendiri akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Minggu depan, ayat yang ke-13. Kita nikmati dan kita terima berkat firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.